Salam sahabat, hari ini Rabu 6 Mei 2026, kita belajar dari Hakim-Hakim pasal 15. Hakim-Hakim pasal 15, demikianlah firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing, serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan nyala obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya. Dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu,
Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu." Kemudian Allah membelah liang batu yang di lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin, 20 tahun lamanya. Tema kita, kuat tetapi lemah. Sekuat apapun manusia, ia adalah makhluk yang lemah yang harus bergantung pada Allah untuk hidup, tidak terkecuali Simson. Ketika Simson mengunjungi istrinya, ternyata mertuanya yang berpikir bahwa Simson sudah marah dan membenci istrinya, telah memberikan anak perempuannya itu kepada orang lain. Dalam kekesalannya, Simson menangkap 300 ekor anjing hutan, mengikat ekor dengan ekor, menaruh obor di antara 2 ekor, menyalakan lalu melepaskannya. Anjing-anjing itu membakar semua gandum dan zaitun orang Filistin. Setelah hal ini diketahui oleh orang Filistin, mereka membakar mertua dan istri Simson. Lalu Simson membalas perbuatan mereka dengan meremukkan mereka. Orang Filistin menyerang dan mendesak orang Yehuda agar menangkap Simson yang ternyata rela diikat dan diserahkan. Di lehi, Roh Tuhan menguasainya sehingga tali pengikatnya hancur. Dengan tulang rahang keledai, Simson membantai 1.000 orang Filistin. Namun Simson hampir mati kehausan. Ia berseru kepada Tuhan, lalu membelah relung batu dan keluarlah air. Sesudah minum, Simson menjadi segar kembali. Orang Filistin dengan cerdik memanfaatkan orang Yehuda untuk menangkap Simson. Namun, Simson yang tidak mau membunuh kaum sebangsanya itu rela membiarkan diri diikat orang Yehuda karena ia tahu dengan mudah ia dapat melepaskan talinya. Kehebohan yang terjadi di sini adalah kelanjutan dari gara-gara yang Tuhan cari dengan orang Filistin. Ketika kita berhasil, mungkin kita berpikir kita begitu hebat. Tetapi Allah ingat bahwa kita ini debu. Dia tahu bahwa sebenarnya kita ini lemah. Karena itu, kita harus ingat bahwa walaupun dalam aspek tertentu kita kuat, tetapi kita juga adalah makhluk yang lemah yang tidak dapat bertahan hidup jika bukan karena anugerah dan pemeliharaan Allah. Jadi, janganlah pernah lupa bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Allah untuk bisa hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau kembali membuka mata kami pagi ini. Kami siap beraktivitas, mohon berkat-Mu agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami hari ini seturut kehendak-Mu. Pagi ini kami datang kepadamu dalam hati yang berserah, mengingat bagaimana Engkau memberikan kekuatan besar kepada Simson, namun juga melihat bahwa manusia memiliki kelemahan di dalam dirinya. Mungkin kami terlihat kuat di luar, tetapi sering kami merasa rapuh di dalam. Kami bisa berhasil, kami bisa dipercaya, namun tanpa Engkau, kami mudah jatuh dalam kelelahan, kesombongan, dan keputusasaan. Ajari kami Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Saat kami merasa mampu, ingatkan kami untuk tetap bergantung kepadamu. Saat kami merasa lemah, ingatkan kami bahwa kekuatan sejati berasal dari Tuhan. Biarlah hari ini kami menjalani bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan-Mu yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah. Amin.